Kemoterapi itu bagian dari pengobatan kanker payudara. Diberikannya ada yang sebelum, tapi ada juga yang diberikan setelah operasi. Tujuannya supaya mengecilkan tumor. Jenis kemoterapi itu macam-macam ya. Kita bisa sebut kemoterapi itu seperti koktail. Cara pemberiannya biasanya melalui intravena, melalui infus. Ada efek samping dari kemoterapi itu bermacam-macam. Kemoterapi itu ada yang diberikan 2 minggu sekali, ada yang diberikan 3 minggu sekali, ada yang seminggu sekali, jadi tergantung. Kemoterapi itu bagian dari pengobatan kanker payudara. Jadi terapi kanker payudara kan bukan cuma satu, bisa operasi, bisa radioterapi, bisa hormonal terapi, dan juga bisa kemoterapi. Jadi dia hanya salah satu dari pengobatan kanker payudara. Diberikannya ada yang sebelum. Jadi kemo itu ada yang diberikan sebelum operasi. Biasanya pada tumor yang agak besar, tujuannya supaya mengecilkan tumor, dan kalau udah kecil supaya mengoperasinya bisa lebih baik, perdarahannya lebih sedikit, dan kesembuhan lukanya lebih cepat. Tapi ada juga yang diberikan setelah operasi. Biasanya pada tumor-tumor yang kecil itu biasanya di mana luka operasinya bagus dan stadiumnya lebih awal, biasanya kita bisa berikan setelah operasi. Jenis kemoterapi itu macam-macam ya. Kita bisa sebut kemoterapi itu seperti koktail. Karena kemoterapi tidak mungkin satu macam obat. Dia gabungan dari 2, 3, bahkan 4 macam obat. Untuk payudara biasanya 2 atau 3. Dan apa yang kita berikan itu harus mengacu pada guidelines yang ada di internasional. Jadi kita tidak boleh ngarang sendiri, kita harus sesuai dengan panduan-panduan itu. Cara pemberiannya biasanya melalui intravena, melalui infus. Tapi juga ada yang diberikan secara oral atau diminum kayak tablet gitu, kayak kapsul, semacam kapsul. Tapi ada juga yang bisa diberikan melalui paru. Kalau ada cairan di paru-paru kita bisa berikan melalui paru-paru, atau di perut kita bisa berikan melalui di perut kalau memang di perutnya itu ada cairan. Ada efek samping dari kemoterapi itu bermacam-macam. Ada yang mulai dari rambutnya rontok, kemudian saluran cerna mulai mulut sariawan, turun ke lambung jadi mual atau bahkan muntah, turun lagi ke usus halus diare, kemudian kalau ke otot ya pegal-pegal, nyeri, kemudian kalau ke sumsum tulang ya bisa HB-nya turun, leukositnya turun, trombositnya turun, akibatnya pasien juga kadang-kadang demam. Kemoterapi itu ada yang diberikan 2 minggu sekali, ada yang diberikan 3 minggu sekali, ada yang seminggu sekali, jadi tergantung. Itu semua kita harus mengacu pada guidelines internasional itu. Dan biasanya kita berikan semuanya jumlahnya 6 kali. 6 seri maksud saya, 6 seri. Efek samping itu ada yang ringan, jadi ada yang hanya mual-mual saja, pegal-pegal gitu, tapi dia bisa bekerja seperti biasa. Ada yang berat untuk beberapa orang, bahkan sampai ada yang harus dirawat. Dirawat itu ya mungkin karena diare, bisa juga karena demam,
Atau bisa juga karena muntah-muntah yang tidak hilang dengan obat-obatan yang diberikan oleh dokternya. Tapi dirawatnya juga tidak lama, biasanya setelah diberikan obat dia akan membaik kembali. Jadi biasanya dokternya memberikan tips untuk di rumah apabila terjadi sesuatu hal A, maka sebaiknya pasien melakukan apa. Itu dokternya biasanya memberikan tips seperti itu. Tapi semua ada obatnya sih. Jadi nggak usah takut, semua ada obatnya.